Untuk Borobudur, penjelasan umum nama asli bangunan ini adalah Tamulan El Bumi Sambara, tertulis pada prasasti Raja-Raja Sailendra yang mendeklarasikan perawatan bangunan suci. Pada prasasti tersebut tertulis angka tahun deklarasi raja yang merawat bangunan suci. Merawat bukan membangun. Borobudur dibangun jauh lebih lama dari angka tahun yang tertera pada prasasti. Dibangun oleh leluhurnya bangsa Nusantara pada masa imperium sebelum Sabah, yaitu Imperium Rama, yang kekuasaannya sampai ke tanah India. Tercatat dalam Ramayana dengan peperangan besar Baratayuda menyerang peradaban Mohenjo-daro. 1. Borobudur bukan candi. Borobudur adalah monumen. 2. Borobudur bukan candi Hindu, Buddha. Borobudur adalah sebuah monumen kejayaan peradaban terdahulu Nusantara Indonesia. Ajaran falsafah yang mendasari dibangunnya Borobudur adalah ajaran falsafah asli luhur Nusantara, jauh sebelum ada Hindu, Buddha. Ajaran itu adalah ajaran bijak Sang Matahari, dengan Dewa Wisnu Brahma Siwa sebagai pengejawantahannya. Ajaran dengan melakukan pujaan ritual kepada Sang Matahari terlihat pada bentuk ciri khas bangunan suci di Nusantara, yaitu punden berundak. Punden berundak untuk ritual tersebut terlihat pada bangunan suci suku Situs Gunung Padang dan bangunan suci lainnya. Ajaran matahari pada masa sebelum Sabah, yaitu pada masa Imperium Rama, menyebar ke tanah Arab terlihat dalam bangunan ritualnya piramida. Juga sampai ke Amerika, suku Maya, bangunan Chichen Itza yang mempunyai area di atasnya sebagai altar ritual kepada matahari. Ajaran Sang Matahari masih terekam dalam budaya asli Nusantara pada budaya Bali, Tengger, Baduy, Toraja, dan daerah lainnya di Nusantara. Pada kata Parahyangan terbukti jelas Ra adalah dewa matahari masih bisa kita amati dalam ajaran Sunda. Wiwitan ajaran asli Nusantara bukan ajaran Hindu dari India. Para sejarawan menuliskan dengan ajaran Siwa. Pada ajaran Kapitayan Jawa, ajaran suci Yuning, juga ajaran asli lainnya masih terbaca dan terbukti. Ajaran itu ajaran asli Nusantara dan bukan ajaran Hindu dari India. Pada masa Orde Baru, ajaran asli Nusantara terpaksa harus bernama Hindu. Ajaran Hindu di India adalah ajaran Siwa, nenek moyang Nusantara yang berkembang di India menjadi ajaran Hindu, dan kemudian Sang Resi Mahavira dilanjutkan oleh Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Pada abad Masehi, ajaran yang bernama Hindu kembali ke Nusantara, di mana ajaran asli Nusantara mengalami kehilangan sumbernya karena imperium terdahulu yaitu Rama dan Sabah tenggelam oleh bencana dalam satu malam. Tercatat pada lempeng batu di Mesir yang disimpan oleh pendeta kuno, kemudian oleh Plato diselidiki dan disimpulkan sebagai Atlantis Telos Empire. Atlantis adalah Sabah Nusantara yang tenggelam dalam satu malam. Borobudur pada masa Imperium Rama dilanjutkan oleh Imperium Sabah berbentuk punden berundak 3 tingkatan. Imperium Sabah ada di Nusantara. Sabah di Yaman adalah daerah otonom Sabah Nusantara sebagai pusatnya. Terbukti dari tidak tercatatnya silsilah Sabah pada tahun 1200 SM sampai 950 SM di Yaman. Bendungan Marib adalah masa Raja